pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Allah Roh Kudus. Biarlah setiap ucapan yang keluar dari mulut kami adalah memuliakan dan meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami. Mari saudara, kita saat ini mau bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Mari ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian semua, kita sama-sama membacakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisiku dan 10,000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup, yang selalu menjaga kami, memberkati kami, melindungi kami. Tuhan, pada pagi hari ini, sore hari di Indonesia, anak-anak-Mu semuanya ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui Pastor Hana Istati Rahayu. Urapi beliau Tuhan, biarlah apa yang keluar dari isi hatinya, mulutnya Tuhan, itu datang daripada Engkau. Kami mau duduk diam, mencatat, mendengar, dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat pagi semua. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Jadi ini hari Jumat, Juni 30. Senang sekali kita boleh bertemu lagi pada pagi hari ini dan sore waktu Indonesia. Kita semua akan dilayani oleh Pastor Hana Istati Rahayu. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu James. Silakan Ibu James. Ya, pada sore hari ini kita akan belajar bersama di dalam Mazmur 23 seluruhnya ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, di sini Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, ayat yang pertama, yang ditujukan kepada Allahnya Israel. Pernyataan ini ditegaskan kembali di mana Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 10 bahwa akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dalam Mazmur ini Daud tidak berbicara tentang dirinya sebagai gembala, tetapi sebagai domba yang sangat bangga, sangat memuji dan mengandalkan gembalanya. Daud dengan bangganya ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah gembala dan pemimpinnya. Karena pernah memiliki pengalaman sebagai seorang gembala, maka Daud itu mengerti dengan benar ya, dia bisa merasakan, bisa memahami betapa domba-dombanya itu sangat bergantung kepada dirinya sebagai gembala. Saudara, kita lihat bahwa hidup dan mati domba-domba itu sangat bergantung penuh kepada siapa dan kepada gembalanya. Dalam tangan gembala tertentu ada gembala upahan. Pada zaman Israel ada gembala upahan, gembala tertentu. Domba-domba terkadang harus berjuang sendiri untuk mendapatkan makanan, serta mempertahankan hidupnya dari serangan binatang buas
karena dia hanya gembala sebagai gembalaan upahan. Tapi sekali ini Daud tidak berkata demikian. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Sebaliknya, di dalam pemeliharaan gembala yang baik, maka domba-domba itu merasa aman dan terpuaskan dengan segala keadaan, ya, senantiasa dijaga, dituntun kepada rumput hijau, kepada air yang tenang. Saudara, pada Mazmur 23 ini menggambarkan hubungan Daud dengan gembalanya, yaitu dengan Allahnya. Saudara, pengalaman Daud sebagai seorang gembala itu digambarkan bagaimana gambaran Tuhan Yesus kepada jemaatnya. Di situ ada perlindungan, di situ ada tuntunan, ya, diberikan makanan, ya, dilindungi dalam segala-galanya. Sebaliknya dalam pemeliharaan gembala yang baik, domba-domba ini akan merasa aman, terpuaskan, ya, senantiasa dijaga, dipelihara, dituntun kepada rumput yang hijau. Saudara, pengakuan Daud pada Tuhan adalah gembala. Itu pada waktu dia menulis ini, dikatakan dia di dalam keadaan yang tidak baik-baik. Dia ada dalam satu tekanan yang besar. Ya. Dan dalam keadaan itu dia ada dari sebuah pelarian, dari kejaran pembunuhan dirinya dari Raja Saul ketika itu. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, dia dikejar-kejar anaknya Absalom. Sehingga sebenarnya dia bisa mengalahkan Absalom dengan kekuatan tentaranya sebagai raja. Tetapi Daud memilih untuk tidak mau berkelahi dengan anaknya. Tetapi dia melarikan diri ke suatu tempat yang dinamai Mahanaim. Nah, di situ dia menulislah Mazmur 23 ini. Dia sedang berada dalam sebuah pelarian, dalam kejaran. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini, Daud merefleksikan Allahnya sebagai gembala dalam dirinya. Daud memberikan satu penegasan bahwa dalam hidupnya Tuhan digambarkan sebagai sosok gembala yang baik. Gembala yang mengenal akan domba-dombanya dan tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Karena seorang gembala tidak pernah jauh dari domba-dombanya. Gembala itu mengenal dombanya, demikian sebaliknya. Dombanya juga mengenal gembalanya. Tugas seorang gembala ini sangatlah penting. Dia tidak saja mencukupi kebutuhan dombanya untuk memberi makan, tetapi dikatakan dia juga menjaga dombanya dari ancaman-ancaman musuh. Gembala selalu bersama-sama dengan dombanya. Itulah sebabnya dari sisi domba, dirinya akan merasa aman kalau dia membayangkan bahwa Tuhan itu di sampingnya adalah gembalanya. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Waktu dia menjadi pengembala 2-3 ekor kambing domba, ketika dombanya itu mau diserang sama ruang, saudara, dia tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan hanya 2-3 ekor domba, saudara. Daud menyadari hubungannya dengan Tuhan itu bukanlah sebagai hubungan yang biasa. Ya. Hubungan Daud dengan Tuhan jauh melebihi kebutuhan yang ada dalam diri Daud. Saudara, ini yang disebut hubungan intim Daud dengan Tuhan. Yang disebut di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku.
Ini menunjukkan satu hubungan yang intim kepada gembalanya. Daud menjelaskan bahwa Tuhan digambarkan gembalanya adalah Tuhan yang senantiasa menuntun hidupnya, berjalan bersamanya, memenuhi apapun yang menjadi kebutuhannya. Itu sebabnya, saudara, ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, punya spiritual connection yang langsung dengan Tuhan, maka saya percaya kebutuhan kita akan terpenuhi dengan sendirinya. Jadi berkat dan kebutuhan kita dalam hidup kita itu tergantung dari spiritual connection kita dengan Tuhan. Seperti Daud dengan gembalanya. Dia berkata, takkan kekurangan aku. Pernyataan Daud yang menjadi Tuhan sebagai gembalanya, hidupnya tidak akan kekurangan. Dan dia tidak takut bahaya, saudara. Karena sebagai gembala selalu melindungi dombanya dari segala macam bahaya. Oleh karena itu selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, selama kita juga mau menjadi domba yang baik bagi gembala kita, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, itu Tuhan sediakan. Saudara, mulai dari kebutuhan fisik, rasa aman, ketentraman, berkat, ya, dan semuanya lainnya, saudara. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita? Pertama, Tuhan itu melengkapi kebutuhan kita, sehingga dikatakan, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, kenapa Daud sampai berkata demikian? Karena berulang-ulang Daud ini dalam hidupnya mengalami banyak tekanan. Sehingga dia berkata dalam Mazmur 42, kenapa engkau tertekan, hai jiwaku? Bersyukurlah kepada Tuhan. Daud ini mengalami banyak tekanan dalam hidupnya. Dikatakan bahwa ketika dia berkata Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, kita sebagai manusia itu memiliki 1001 macam kekurangan. Tidak ada manusia yang tidak ada kekurangannya. Semua manusia punya kekurangan. Ada yang kurang kasih, kurang berkat, kurang damai, kurang sukacita, kekurangan dalam keuangan, kekurangan dalam sukacita, banyak hal, saudara. 1001 macam kekurangan manusia. Tetapi kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka dikatakan takkan kekurangan aku. Saudara, Tuhan berjanji akan melengkapi kebutuhan itu. Tuhan berjanji, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Bukankah burung di udara dipelihara? Burung pipit yang tidak ada harganya dipelihara Tuhan. Tuhan mengatakan, gak usah khawatir dengan kekuranganmu. Marilah datang kepadaku kalau engkau berbeban berat. Aku memberikan padamu kelegaan. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara, bahkan dikatakan di dalam ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Saudara, sehingga apa? Dia tidak stres, dia tidak depresi, bisa rileks dalam bimbingan Tuhan. Kepedulian Tuhan dinyatakan dalam pemazmur menyangkut tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan memenuhi kebutuhan kita, bukan cuma tubuh saja, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Apa yang menjadi kekurangan kita, Tuhan isi kalau Dia gembala kita. Dikatakan Tuhan memimpin dan menjaga kita menurut dan menuntun ke dalam jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
sebab Engkau besertaku. Saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur 23, ini diawali dengan kata Tuhan gembalaku, tidak kekurangan aku. Tetapi kita lihat di dalam ayat 3-4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan menyediakan semuanya kepada kita. Kenapa kok sampai Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, padahal Tuhan adalah gembalanya. Bukan berarti Tuhan itu sebagai gembala kita, terus Tuhan itu membawa kita ke tempat yang gelap, ke tempat yang gak enak, saudara. Tetapi Tuhan senantiasa membawa kita ke tempat, membaringkan kita ke jalan yang tempat yang berumput hijau dan air tenang. Tapi kenapa ayat ini berkata, sekalipun aku berjalan? Saudara, karena dalam hidup kita, kadang-kadang kita ada ketidaktaatan kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita sering melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Pada waktu hidup kita tidak taat pada firman Tuhan. Pada waktu kita berontak kepada Tuhan. Pada waktu hidup kita tidak selaras dengan firman Tuhan. Maka ada konsekuensinya, yaitu kita dibawa di dalam lembah yang gelap. Jadi meskipun Tuhan gembala kita, saudara, tapi kalau jalan hidup kita ini nggak benar, ada konsekuensi yang harus kita terima, yaitu kita diproses di dalam jalan yang gelap, supaya kita sadar, supaya kita tahu, supaya kita mengerti, supaya kita berhenti dari sembrono, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi sebagai gembala yang baik, sekalipun kita diproses dalam kita berada di dalam lembah yang gelap seperti Daud. Tetapi Daud percaya di tengah lembah yang gelap, di tengah-tengah kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dia berkata, sekalipun aku berjalan di lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya karena Tuhan tetap besertaku. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Saudara, dikatakan Tuhan memberkati kehidupan kita. Dia menyediakan hidangan. Engkau mengurapi kepalaku. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Perhatikan bahwa kebajikan dan kemurahan artinya berkat Tuhan selalu mengikuti kita. Betapa indah diikuti oleh berkat. Mazmur ini menyatakan ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Tuhan menyediakan hidangan di dalam lawanku. Saudara, disiapkan untuk dididik Tuhan saat hidup di dunia ini. Saudara, karena kita tahu di dalam kehidupan di dunia ini banyak hal yang kadang-kadang menarik kita untuk kita kembali ke dunia. Tetapi sebagai gembala yang baik, sekalipun dia berkata, sekalipun aku berjalan di lembah gelap, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan beserta dengan aku. Daud memang cinta Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang mengikuti Zoom pagi hari ini, kita cinta Tuhan. Tapi berapa banyak kali kita menyadari walaupun kita cinta Tuhan, kita masih membuat keputusan-keputusan yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman. Daud pun pernah membuat keputusan-keputusan keliru, yang otomatis dia harus menjalani konsekuensi sebagai akibat ketidakakuratan dia dalam keputusannya. Dan Allah dalam kedaulatan dan kuasanya tidak pernah memaksa kita, memberi kita kebebasan untuk mengambil keputusan. Apapun keputusan itu, yang keliru pun Allah bebas kita boleh mengambil.
Tetapi kalau kita sadar, kita tahu bahwa semuanya itu adalah diizinkan Tuhan. Kalau kita sadar, kita tahu kita jalan salah, yuk kita kembali. Tongkat dan gadanya membawa kita kembali ke jalan yang benar. Di dalam Mazmur 23 masih menunjukkan betapa Tuhan itu baik dan Dia Allah setia. Meskipun keputusan yang keliru dari Daud, sampai Daud itu nyungsep masuk dalam lembah kekelaman, tapi Daud bisa bersaksi di tempat yang kelam, Tuhan mendampingi dia, tidak pernah meninggalkan dia. Mungkin saudara dalam ketaatan hidup kita, kekeliruan kita mengalami masa-masa kebodohan kita salah mengambil keputusan. Saudara, tetapi saudara percaya bahwa Tuhan itu tetap memelihara kita. Di saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan Tuhan tidak menghendaki Dia membawa kita di dalam jalan gelap. Tetapi karena konsekuensi yang kita hadapi, akhirnya harus terjadi. Saudara, Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengambil satu keputusan yang benar. Walaupun kita diperhadapkan dengan dapur api, walaupun kita dihadapkan seperti Daniel menghadapi singa di dalam gua singa, seperti Sadrak, Abednego, Mesak, Abednego dalam dapur api. Tetapi Tuhan mau kita tidak akan pernah keliru untuk mengambil keputusan. Saudara, ada hadirat Tuhan yang mencengkeram kita. Kalau ada hadirat Tuhan, ada firman Tuhan mencengkeram diri kita, maka firman Tuhan itu akan menguasai hidup kita. Sehingga keputusan yang kita ambil tidak pernah salah. Firman yang kita dengar hari demi hari menjadi rema dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Saudara, karena firman itu bukan untuk hanya kita ketahui atau kita dengar, tapi untuk kita lakukan. Kalau kita hanya mendengar firman dan tidak melakukan, saudara, kita seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kita ada segala sesuatu terjadi, kita mudah goncang, mudah roboh, saudara. Karena apa? Karena kita tidak kuat fondasinya. Tetapi kalau kita fondasinya kuat, firman Tuhan ini penuh dalam hidup kita. Pada waktu firman Tuhan berkata, kita membangun rumah di atas batu karang teguh. Ada angin roboh, hujan badai, saudara, hidup kita tidak akan goncang. Dan kita akan mengambil satu keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan? Yang merusak hubungan kita dengan Tuhan adalah dosa. Seperti Adam dan Hawa, ketika dia melangkah jalan yang salah, saudara, dia bersembunyi, saudara, dia tidak berani ketemu Tuhan. Dan dikatakan akibat paling dahsyat dari dosa, kesalahan seseorang bukanlah tindakan yang dilakukan, tapi akibat parah dan dosa, yaitu rusaknya hubungan dengan Tuhan. Dengan dirinya sendiri, Tuhan itu yang satu-satunya. Kerusakan hubungan dengan kita dengan Tuhan itu yang harus kita bertanggung jawab. Saudara, bila manusia lepas hubungan dengan Allah, ya saudara menjadi orang yang tidak bisa dikendalikan. Seperti kita lihat nanti orang yang rakus dalam segala hal dalam kehidupannya. Saudara. Bagaimana kita lihat Adam dan Hawa ketika dia lepas hubungannya dengan Tuhan. Dia melihat satu pohon yang tidak boleh dimakan, saudara, dan akhirnya dia makan pohon. Oleh karena itu, pada sore hari ini, pagi hari ini di Amerika, sore hari di Indonesia, ayo saudara, kita tetap menguatkan iman percaya kita. Kita tetap menjadikan Tuhan gembala kita. Saya percaya kalau Tuhan gembala kita, kita tidak akan kekurangan. Manusia banyak kekurangan, 1001 macam kekurangan. Tapi kalau Tuhan bersama kita, maka Dia akan membawa kita. Sekalipun kita harus ada konsekuensi dari kesalahan kita,
ada di lembah yang gelap, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Saya akan berdoa untuk kita semua mengikuti Zoom pada saat ini. Tuhan, kami percaya biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan adalah gembala kami, yang membuat kami tidak akan kekurangan, yang memimpin kami kepada yang berumput hijau, ke air yang tenang. Dia menjaga kami bukan saja dari makanan, tetapi dia melindungi kami dari segala bahaya maut. Dia yang memimpin kami, Tuhan. Dan kami percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan itu senantiasa mengikuti dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan senantiasa mengikuti kami. Oleh kami itu ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia berjalan di dalam jalan Tuhan, tidak melenceng, tidak sembarangan dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap kelakuan kita, sehingga kita boleh sungguh-sungguh menjadi domba yang mengenal Allahnya dan sebagai Allah yang mengenal dombanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga tempat ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka yang sekolah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun kami senantiasa di dalam jalan yang benar. Dan kami percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kami sepanjang hidup kami. Amin.